Oke, selamat datang di Cengkunek Show. Setelah sekian lama kita nggak talk show ya. Tapi kali ini ada yang berbeda karena kali ini kita akan membahas tentang yang Yang apa nih bang? Yang apa nih? Hah? Yang apa nih? Bahas apa? Iya, ini lain ini yang dibahas agak lain ini. Jadi kita bakalan bahas tentang dunia seberang. Iya, dunia seberang ya. Seberang mana nih? Seberang sawit? Jadi kali ini Cengkunek Show setelah sekian lama nggak nongol-nongol, sekali nongol kayak gini ya, kayak di ruangan dukun santet ya. Karena kita lagi bersama dukun santet nih. Bang Wahyu, lagi sama Bang Wahyu, sehat Bang Wahyu. Sehat. Alhamdulillah. Jadi Bang Wahyu, Iya. kita bakalan bahas-bahas mengenai gaib nih ya kan. Ini sebenarnya agak gimana nih sebenarnya ke masyarakat. Sebenarnya buat penonton Cengkunek ini harus pintar-pintar nih menanggapi tentang gaib ini ya kan. Jadi Bang Wahyu, sebenarnya pertanyaan pertama nih. Oke. Hantu itu kan nggak, kata orang-orang kan hantu kok jumpa kita sial, betul kan? Kita juga jumpa hantu itu sial kan gitu kan, ada kan? Iya. Yang sial itu ya kita jumpa dia kan begitu. Kenapa gitu Bang? Satu ya kita beda dimensi dengan dia, Ah. kan gitu. Dia halus kita kasar. Ya yang namanya kasar itu kalau melihat yang halus pasti kaget. Iya. Dan responnya pasti ke fisik kita. Itu yang buat kadang kita jadi demam. Iya, gitu demam, ya. shock gitulah. Shock, ya. Yang jelas kalau jumpa hantu kita lari kan begitu. Jadi yang sial kita bukan dia. Dia nggak pernah jumpa kita, dia lari. Kita yang lari. Kita yang lari. Kan begitu. Berarti kita yang sial jumpa dia. Terus Bang Wahyu, kalau Abang bilang kita jumpa hantu tuh lari, ya kan? Terus kalau orang-orang yang minta nomor togel lu kayak mana? Nggak lari. Kalau itu kan mereka percaya nggak percaya gitu. Mereka meminta ya namanya kegiatan mereka ya kegiatan setan ya, jadi nggak ada takutnya datangin setan kan begitu. Gitu deh, gitu buat kalian semua ya, kok jumpa hantu itu sebenarnya nggak perlu lari, ya. Pura-pura nggak lihat aja. Tapi Apa itu? udah ketakutan duluan bang. Ya, kau kan kucur. Bang Wahyu, Iya. Bang Wahyu bisa ngelihat dua dunia ini, dunia lain tuh sejak umur kapan kira-kira? Ya alhamdulillah dulu sewaktu kecil ya. Ini kita cerita dari kecil ya. Banyak sih yang lihat, yang katanya orang pintar, yang katanya mengerti lah di bidang-bidang gaib seperti ini. Dulu ngomong ke almarhum ibu kan, manggil ibu kan dulu akrabnya tante. Tan, ini anak tante nih, wah bisa nih, ada yang ngikutin nih, tapi nanti belum waktunya. Mau dibilang gitu ya? Banyak seperti itu. Ini anak tante nih ada, tapi dia belum mengerti, mungkin belum waktunya atau belum cukup umurnya. Nah, jadi ketika aku memasukin di usia 25 tahun, disitulah aku rasa yang pertama kali aku ngerasain beda dimensi itu seperti apa gitu. Dan awalnya itu pas di hari ulang tahun ya, malam itu aku mimpi dalam satu malam tuh 100 hari. Mimpi Dalam satu malam mimpi 100 hari. Iya. Capek tuh wah. Wah capeknya Capek luar biasa. kali tuh. Capek Keringat kali tuh. itu baju tuh bisa diperas begitu kan. Luar biasa. Jadi 100 hari itu mimpi mulai dari aku melihat diriku tuh sakratul maut. Sampai meninggal, merinding aku ngomong. Kok cerita itu merinding jadi flashback kan. Yang ngelihat kita mati gitu loh, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 40 hari sampai 100 hari. Aku mimpi ngelihat keluargaku posisi di 3 hari, di 40 hari, sampai 100 hari. Sampai 100 hari ya? Iya, nah begitu bangun itu, bangun tersentak antara nyata dengan tidak nyata. Kita bangun dari mimpi, tapi perasaan masih mimpi. Tapi seperti nyata gitu. Gimana ya? Intinya begitu aku mimpi 100 hari, terbangun yang kulihat aku sudah nggak bisa bergerak lagi, udah ditindih 2.
ada 2 makhluk. Nah, nindi di badan satu dan sekitar pinggang satu. Itu Bang nampak? Nampak. Nah, Wujudnya itu tuh wujudnya antara apa ya? mimpi dengan tidak. Ya, ada 2 wujud kan. Yang satu sorban putih, duduk di dada, nggak ngucap apa-apa, dia cuma duduk berzikir aja. Nah, yang di belakang sorban biru, besarnya lebih besar dari yang putih. Oh, ukuran badannya beda ya? Oh, ukuran badannya lebih besar lagi yang di belakang dia. Ini berbaris nih. Di sini duduk satu, Salah. di sini duduk satu. Yang di belakang lebih besar. Nah, Berarti ada tiga. 2. Kan satu. Sini. Satu di sini. Oh, dua ini ya. Jadi aku posisi tidur, orang yang duduk di dada itu sorban putih, berjenggot kan. Jadi megang tasbih aja, mukanya enak kali dilihat gitu. Mukanya Adem ya? adem lah kalau kita ngeliatnya, dingin kan, gak ada takutnya kan. Beda sama yang di belakangnya. Di belakang serem. Yang di belakangnya itu dia bersorban biru, pakai pedang, 2 kalimat syahadat. Ini aku cerita antara sadar dengan tidak ya, bukan berarti aku melihat nyata ya. Jadi jangan sampai nanti orang salah persepsi kan begitu. Jadi yang di belakang ini pegang pedang, posisi duduknya seperti ini nih. Ini pedangnya besar, tulisan 2 kalimat syahadat. Nah, dia melihat ini yang di depan dia nih, yang sorban putih ini lebih kecil dari dia. Jadi dia melihat ke arah muka aku gini sambil buka apanya? Cadar. Nah, itu begitu dia buka, mukanya seramnya luar biasa. Bukan hancur, bukan apa, mukanya seperti muka pemarahnya yang luar biasa, muka tarung lah kita bilang. Nah, itu yang ngelihat. Nah, aku sadarnya dibangunin sama orang tua. Nah, itu keadaan aku bangun sudah berkeringat dan maaf cakapnya aku udah kencing di celana. Sampai kayak gitu ya, Bang? Iya, sampai seperti itu. Posisi sadar. Sadar, sudah dibangunin sadar. Sadar ya? Nah, sadarnya itu tilam udah basah semua. Gitu. Jadi yang atas basah keringat, yang bawah basah pipis kan begitu. Jadi seperti itulah, itu pas di hari ulang tahun. Itu awal pertama Bang bisa lihat makhluk Iya, gaib. di usia 25 tahun itulah pertama kali melihat makhluk gaib. Dan itu pertama kalinya Abang ngerasain di Trisam. Iya. Itu makhluk gaib ini ya. Jadi ya selepas dari itu ke depannya ya mimpi-mimpi jumpa dengan mereka, tapi satu sedikit pun tidak ada lagi rasa takut. Hilang rasa takut itu hilang. Hilang rasa takut. Yang pertama itu aja yang luar biasa keringat dinginnya. Ditambah lagi mimpi 100 hari. Kita udah 100 hari nih. Udah mimpi 100 hari, mimpi lagi jumpa yang seperti itu kan gitu. Wah, ampun kalau itu. Tapi Bang, selain dari yang 2 makhluk tadi, setelah Abang mimpi itu sadar, Abang bisa nengok yang lain-lain nggak? Nah itu dia. Jadi karena aku kan basic ini penakut nih. Aku dulu ke dapur aja lari. Ya, minta temenin. Wala keket. Minta temenin. Bahkan sampai sekarang ini aku kalau mau ke kamar mandi minta kawanin istri. Sekarang ya? Karena basicku penakut gitu. Nah, jadi kenapa aku bilang aku penakut? Dan ini si jin lah kita bilang ya. Si jin ini tadi paham karakter aku. Nah, di dalam mimpi ada mimpi keberapa dia bercerita, jangan takut. Nggak akan ada yang bisa kau lihat selain kami berdua. Oh, dia ngomong gitu, Bang? Iya. Udah, tidak akan ada yang kau lihat selain kami berdua. Dan emang kejadian nggak ada yang lihat yang lain? Ya, alhamdulillah aku nggak pernah lihat yang lain sampai sekarang. Sampai sekarang? Terkecuali ketika aku sudah duduk zikir ya. Ini kan kita bercerita dari awal ketika aku masih bermain di jin ya, pakai pendamping lah, kodam. Jadi ya setiap aku begini jumpa entah kemana, ke wilayah mana kan, hanya ada bisikan. Oh, dikasih tahu lah gitu ya? Awas, di sini ada ini. Oh, dikasih informasi ya? Awas, di sini ada ini. Nah, begitu dia bilang di sini ada ini kan otomatis kita mengarah kemana yang dia tuju. Ya langsung di pikiran kita itu kita lihat apa yang dia bilang. Iya. Jadi hanya perasaan kita melihat di sini ada ini karena bisikan dia. Jadi dia dari bisikan itu terus sugesti jadinya. Iya, begitu juga ya nanti kau datang kan pernah lah datang ke rumah teman kan, kebetulan orang tuanya sakit. Kan gitu. Ya
aku mau ngajukan diri malu, nggak berani kan, karena kan lancang kalau kita bilang kan. Udah, cuman di satu sisi kita tahu itu sakit, yang sini ngomong bisa obatin katanya. Itu sakitnya karena gangguan juga, itu kiriman katanya, bisa obatin, carilah ini gitu. Nah jadi ya aku bilang sama temanku, dikasih tahu sampein lah. Boleh aku bantu, boleh lah katanya. Ya udah carikanlah ini. Nah, terus Bang, gini Bang, tadi kan Abang ada bilang jin pendamping apa tadi? Kodam ya? Iya, Ada kodam dengan berarti ada beda-beda ini ya tiap orang-orang yang indigo nih atau orang-orang yang ngerti dua dunia ini, berarti ada yang pakai kodam, lagi berarti ada lagi macam-macamnya gitu Bang. Iya, jadi kan sebenarnya kalau untuk kita bercerita ke jalur agama ya, tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat jin. Udah, kecuali satu, Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena dia diberikan karomah punya bala tentara jin. Iya. Nah, dialah yang punya kemampuan mata manusia melihat jin. Karena dia punya karomah. Jadi selebih dari itu, manusia yang bisa melihat jin itu karena ada kodam dia, ada mata jin di hadapan mata dia untuk melihat jin itu. Makanya dia bisa melihat. Nah, jadi pendampingku karena tahu aku takut, dia tidak pernah meletakkan matanya di depan mataku. Nah, jadi hanya berbisik. Dan namanya kita dibilang orang ini di sini ada ini, pasti kan otomatis kita melihat. Nah, kita melihat tersugesti di pikiran kita melihat apa yang dia bilang. Oh iya, ini ada ini. Padahal hanya perasaan kita kalau menurutku kan begitu. Terus perbedaan dari yang punya kodam sama yang jenisnya ya kan, jenis. Jadi kan ada yang pakai kodam nih. Terus yang satu lagi apa nih Bang? Tipe orang yang gimana nih? Dia kalau itu kita bilang di ilmu zikir jatuhnya. Zikir. Iya, sama seperti yang aku jalanin inilah. Oh, berarti Abang sekarang di zikir. Iya, jadi ada beberapa tahun yang lalu, sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, ya aku udah terbiasa lah bermain jin kan. Ya ada orang minta tolong, minta bantu, alhamdulillah aku bantu, dan syukur alhamdulillah memang rezeki sehat di kita. Kan begitu. Jadi cerita flashback di 6 atau 7 tahun yang lalu, aku bermain-main ke Serblawan, jumpa orang tua angkat di situ. Nah, dia bermain di zikir hakiki kolbu. Nah, dia berkata, zikrirul miratil mu'minin. Zikir itu miratnya orang mukmin. Jadi ketika kita berzikir, kita dapat ketenangan, bakal kita dapat mi'rat. Mi'rat itu perjalanan. Perjalanan bukan berarti jasad kita, tidak. Tapi perjalanan ya ruh kita. Berarti ruh yang iya, nah itulah ketika kita duduk berzikir, ruh kita yang berangkat. Nah, ruh kita kan halus. Ruh kita halus, ya bisa melihat sosok jin yang halus. Nah, jadi dua cara kita mau melihat jin kan itu. Apakah dia pakai kodam jin atau dia secara batin? Nah, izin. Apa itu? Ini cara menandakan ciri-ciri nih, misalnya kan ada nih misalnya yang ini ada di sini nih, kan lain-lain orang tuh. Nah, itu dia cara membedakan yang dia dapat bisikan sama yang punya mata jin itu kayak mana tadi Bang? Ada nggak perbedaannya atau ciri-cirinya gitu? Jelas ada perbedaan. Kalau dia bisa melihat langsung, arti katanya dia punya kodam. Kalau bisa yang langsung? Iya, dia punya kodam. Kalau yang nggak punya kodam, dia bakal duduk dulu zikir. Dia mencari ketenangan dia mencari alam dia untuk dia berangkat. Berarti dia nggak secara langsung, ibaratnya ruh dia yang berjalan ya? Iya. Jadi kalaupun kita bilang lah di dunia gaib, di dunia persantetan lah kita bilang kan begitu, yang katanya orang bisa melihat dengan nama, dengan foto, dia lihat sipolan. Kalau kita punya kodam pasti ketahuan. Kan begitu. Berangkat nih jinnya. Dah berangkatlah utusan dia untuk melihat kita. Dah kita punya kodam. Dah utusan dia bakal berhadapan dengan pendamping kita. Nah, ketahuan ya dia? Iya, ketahuan. Oh, ini ada backup. Kan begitu. Tapi ketika kita bermain di zikir, utusan dia melihat kita
nggak nampak. Berarti jadinya gini lah deh ya bang. Plus minus. Enggak, yang orang yang bermain di zikir nih, kalau misalnya ada nih dukun nih, kita bilang lah ada si dukun sakti nih. Kita yang bermain zikir nih, dukun ini bisa nengok pas dia lihat kita, ini nggak ada apa-apanya nih, kosong nih. Iya, begitu dia datang, jong, wow. Katanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya. Iya. Dia begitu datang mengirim kosong nih, gas aja kata dia. Bawanya pasukannya kan begitu. Tahu-tahu Allah ngasih izin, digedornya nur kita. Di saat dia datang nur kita hidup, jong dia. Wow, kan begitu tangkap, selesai. Jadi bang, kemarin kan juga kita tahu sama-sama kan lagi panas-panas yang beberapa bulan yang lalu ya, masalah ini si pesulap merah, tau lah bang ya kan? Iya. Pesulap merah sama si siapa? Gus Dur. Gus Udin. Gus Samsudin. Nah itu kan abang udah pernah lihat nggak apa video si Udah. pesulap merah? Bahkan ngikutin sih. Nah menurut abang itu pesulap merah gimana tuh bang? Kan dia kan bukan menentang siapa sih? Dia punya pandangan tersendiri tentang Gaib. Jadi kalau menurut pandanganku dari yang kulihat di video-video dia ya, dia bukan menentang, tapi dia melawan oknum-oknum yang memanfaatkan ini untuk mencari nafkah. Iya. Gaib itu ada, dia mempercayai gaib itu ada. Pesulap merah bisa percaya gaib memang. Dia percaya gaib itu ada. Dia perlu dicatat ya. Tapi jangan karena gaib itu orang menjadikan itu ladang rezeki, ladang duit, kan begitu. Yang katanya, mau sehat, ini maharnya sekian nih. Mau laris, maharnya sekian nih katanya. Kan begitu. Padahal ya kalau memang kita minta izin berdoa sama Allah, apa yang kita minta pasti dikasih. Kan begitu. Dan yang dia buat itu pun nggak beda jauh dengan kita, pasti dia minta izin ke atas. Iya, betul. Ya kan? Dia minta izin dan alhamdulillah terjadi karena izin Allah. Nah, tapi dia ada bandrol. Nah, ini bang, aku sampai sekarang kan masih ini juga sama pernyataan si pesulap merah yang bilang, nah kalau mau santet lah, kirimlah. Kalau mau kirim paku, kirim aja banyak sekalian kan gitu. Ada bahasa dia kayak gitu kan. Nah, sampai detik ini kok tengok dia nggak pernah kena santet. Ya, jadi kuncinya begini. Kita jadi ceritanya mengarah ke agama terus ini kan begitu. Iya. Kenapa dia bisa yakin dia tidak bisa disantet? Kuncinya satu dan itu memang ada di Al-Quran dijelaskan. Jadi jin yang bersorban sekalipun, yang luar biasa wahnya, yang namanya raja jin turun dari alamnya di atas, alam Jabarut, dia turun ke bawah. Udah kita bilang lah, wah luar biasa. Dia hanya bisa melukain manusia paling buruk. Dia bisa melukain perampok, pejinah, pemabuk, orang yang sirik, yang percaya dukun, itu bisa dilukainya. Tapi ketika iman kita kuat, dia nggak akan sampai. Dia nggak akan bisa melukain kita. Karena kan udah jelas dibilang, sebaik-baiknya manusia, seburuk-buruknya jin. Wah, ini mantap. Ini terbalik ini. Seburuk-buruknya manusia adalah sebaik-baiknya jin. Ini faktor karena apa nih? Kontennya jam kurang aqua kayaknya. Ini aquanya udah habis ini. Itu ada nih. Kita sponsori sama Cleo juga nih. Wah, Cleo. Jadi manusia paling buruk itu satu kasta dengan jin paling baik. Ya kan? Jadi jin paling baik sekalipun cuman bisa melukai manusia yang paling buruk. Jadi kembali lagi si pesulap merah Bang Marcel ya kan. Iya. Dia yakin dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia sekarang tembus, satu orang pun enggak bisa menembus dia. Nah, tuh catat tuh kuncinya itu tadi ya, tadi bilang ya. Kalau ikhlas semua ya. Iya, semua intinya kita ikhlas karena Allah. Kita yakin kita hamba Allah dan punya tempat paling tinggi. Sudin itu mana Sudin? Nah, ini Mas, ini. Gak apalagi mengatasnamakan agama itu. Kalau itu kan tenang. Gitu dia.
Jadi kita kalau membahas Yudin ya kembali tadi macam tadi kan. Kembalinya ya ke dia memanfaatkan Bisa dia itu ya. iya Dia bisa, kan, kemampuan dia itu untuk mencari ladang rezeki, mencari nafkah dia di situ. Salah apa enggak, Bang? Menurut Abang? Ya salah kok kita bilang. Allah memberikan kita ilmu, ya kan? Ah. Untuk apa? Kebaikan itu Untuk apa? kebaikan kita kepada orang lain. Sama dengan Rasulullah, dia mendapatkan wahyu, disebarkannya ke umatnya. Kan begitu. Nah, kita dititipkan Allah ilmu, kita punya pengetahuan, ya kan? Ya untuk membantu orang, bukan untuk mengakal-ngakalin orang. Iya, Betul. Kalau memberi dia memberi. Iya. Jelas, kita terima ya kan. Nah, kalau ini juga lagi banyak lagi banyak dibahas juga Bang, tentang yang namanya ilmu kebal. Abang pernah nggak menyaksikan yang namanya, kan ada tuh benda apa itu yang bisa kita pakai ini kan jadi kebal. Ya, macam katanya rantai babi. Nah, itu Abang pernah nyaksikan nggak kira-kira?